kelas 10 IPS 1 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavian Chandra Kusuma dari kelas 10 IPS 1. Saya di sini akan membahas tentang usaha dari pemotongan kardus. Oke, kita lihat videonya saja. Tampak di sini kardus-kardus dipotongi oleh mesin yang dirakit sendiri. Usaha ini terbilang cukup underground yang menjadikannya kurang terkenal dan jarang diketahui. Mau takut kan buat usaha. Sulit. Ini per kilonya dihargai 14.000, yang dimana konsumennya itu terdiri dari ini nanti buat alas, buah gelas tuh yang di dalam itu buat alasnya. Nanti ada yang ngambil, ada bos juga. Ini sampahnya nih. Ini sampahnya ini juga bisa dibuang, nanti kita jual lagi. Jadi ini nggak kebuang, lumayan lah kalau susah kayak gini. Oke. Konsumen ini terdiri dari bos-bos besar untuk alas aqua itu yang tadi disebutkan, dan bisa saja terdiri dari pengusaha-pengusaha air atau semua yang produk yang menggunakan bahan isi kardus. Ya, dan biasanya kardus-kardus ini didapatkan oleh penjual dan dibeli oleh pemotong, sehingga dipotong dan dijualkan oleh pemotong. Sekian dari saya, Octavian Chandra Kusuma, mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Muhammad Saudadi Subandi dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dari video sebelumnya. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Barang diproduksi yaitu es krim yang diproduksi oleh PT Campina. Yang kedua, distribusi. Barang didistribusikan di toko-toko atau supermarket di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Ketiga, konsumsi. Barang tersebut atau es krim dapat dikonsumsi dari semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi tiga, yaitu what, now, for when. Pertama, what, apa barang yang diproduksi, yaitu es krim. Yang kedua, now, dengan apa barang diproduksi, yaitu dengan mesin-mesin. Yang ketiga, for when, untuk siapa barang itu diproduksi. Barang itu atau es krim biasanya dikonsumsi oleh semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Bu Tutik, awal mula bisa diceritakan tahun berapa Bu Tutik memulai usaha tempe keripik, dan ide itu berawal dari mana? Ketika itu anak saya kelas TK, dengan ibu yang nunggu anak di kelas TK itu juga itu ngasih ide untuk buat keripik, untuk mencoba lah. Terus saya mencobanya, lalu saya titipkan ke warung-warung. 6 tahun memproduksi keripik tempe. Terus sehari awal mulanya berapa kilo Bu Tutik? Cuma tempe 1 kilo, tepung tapioka 1 kilo. Misalkan modal awal Bu Tutik membuat keripik tempe adalah hanya 50.000 untuk membeli tepung tapioka, membeli kedelai, dan mungkin membeli plastik, mencoba memulai usaha. Hanya 1 kilo lah. Ya, hanya 1 kilo. Sampai terakhir Bu Tutik memotong pakai peso itu berapa kilo? Itu sampai 5 kilo. Terus sampai ketemu CP Industriatif itu informasi dari mana Bu Tutik? Dari YouTube. Oh, dari YouTube. Bu Tutik buka YouTube tentang apakah ada mesin pemotong keripik tempe. Penjualannya gimana Bu Tutik? Kalau dulu masih menggunakan manual mungkin ada perbedaan jumlah, juga keluarga kadang kan sibuk repot. Kan dengan adanya mesin dari produksi CP Industriatif bagaimana Bu Tutik? Sangat mudah. Sangat mudah sekali. Terus hasilnya manual mungkin tebal tipis. Bisa disetel tebal tipisnya.
mulai memotong Bu Tuti, produksinya biasanya rata-rata kalau setiap hari jam berapa? 7. Jam 7 sampai selesai? 7 sampai selesai jam 12. Jam 12 itu berapa kilo? Itu nak satu orang. Enggak, totalnya? Semua. 5 kilo selesai. Nggih. Kalau motongnya 5 kilo itu berapa jam? Atau 5 kilo? Kalau motong manual. Kalau motong manual 5 kilo 1 hari. Nggih. Kalau pakai mesin? Kalau pakai mesin apa? Motongnya? Motong ya? 15 menit? Nggih, kira-kira. Dengan menggunakan mesin produksi CP Kreatif, perbandingannya manual itu 1 hari mempekerjakan berapa orang 5 kilo itu? 3 orang. Biaya kosnya kalau 1 orang membiayai berapa? Kalau harian 30.000. 30.000 kali 3 90.000. Kalau dengan investasi mesin itu hanya 15 menit sudah 5 kilo terpotong dengan ketebalan ketipisan bisa diatur. Nih. Kadang orang mau memulai usaha berpikir dulu tentang modal. Nah, ternyata tidak seperti itu yang dikatakan orang. Belum tentu yang punya modal besar dengan harapan besar. Kadang modal itu tidak harus dengan uang, tapi niat itu juga termasuk modal untuk memulai sebuah usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan video usaha yang sudah saya tampilkan sebelumnya mengenai pokok permasalahan ekonomi klasik dan pokok permasalahan ekonomi modern. Nama saya Sabita Syabrina dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 33. Pokok permasalahan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu pokok permasalahan ekonomi klasik dan pokok permasalahan ekonomi modern. Pokok permasalahan ekonomi klasik meliputi 3 poin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama-tama saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu produksi. Pertanyaan pertama, apa yang mau diproduksi? Dalam arti ini menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada usaha keripik tempe ini, memproduksi kedelai tempe menjadi suatu jajanan berupa keripik tempe melalui teknik-teknik tertentu. Kedua yaitu bagaimana cara memproduksinya. Untuk bagaimana cara memproduksinya, mula-mula usaha ini membuka usahanya menggunakan tenaga manual, yaitu pada pemotongannya masih menggunakan pisau dapur dengan keterangan 3 pekerja dalam seharinya itu menghasilkan 5 kg keripik tempe. Sedangkan pada saat ini, masa sekarang, usaha ini menerapkan teknologi yang lebih canggih dan modern, yaitu pada pemotongannya sekarang menggunakan mesin pemotong. Dengan keterangan, dalam 15 menit menghasilkan 5 kg keripik tempe. Jadi, dengan adanya mesin pemotong ini dinilai lebih canggih dan digunakan sampai sekarang. Lanjut yaitu siapa yang akan memproduksi? Yang akan memproduksi yaitu pengusaha Laksmi Tajaya, yaitu nama usaha tersebut, dengan pemilik usaha yaitu Ibu Tuti beserta para pekerjanya. Distribusi, yaitu poin keduanya. Pertama, siapa yang akan menyalurkannya? Usaha keripik tempe ini akan disalurkan oleh sales pada toko-toko terdekat maupun diantarkan melalui transportasi yang dinilai lebih terpercaya dan efisien. Kedua, bagaimana cara menyalurkannya? Untuk bagaimana cara menyalurkannya, dulu Ibu Tuti menyalurkannya pada toko-toko terdekat. Sedangkan pada saat ini, dengan bergabungnya usaha Bu Tuti pada CV Industri Kreatif, mulai mengikuti pemasarannya pada CV Industri Kreatif dan berlangsung sampai saat ini. Poin ketiga, pokok ekonomi klasik yaitu konsumsi, meliputi bagaimana selera konsumen. Untuk selera konsumen ini sudah terjamin berkualitas
karena seiring berkembangnya usaha ini sudah terbukti terjalan selama 6 tahun. Pokok permasalahan ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi yang dihadapi meliputi 1. Buat, yaitu apa? Yaitu barang apa yang akan diproduksi. Usaha keripik tempe ini memproduksi keripik tempe dengan perharinya tersedia 5 kg keripik tempe. Yang kedua yaitu how, bagaimana. Dengan arti bagaimana cara memproduksinya. Dalam poin ini erat kaitannya dengan penggunaan alat pada usaha, yaitu dulunya menggunakan tenaga manual berupa pisau dapur, dan sekarang dengan bergabungnya CV Industri Kreatif, usaha ini mulai menggunakan penggunaan alat berupa mesin pemotong yang dinilai lebih terampil dalam pengerjaannya. Dari penggunaan alat tersebut diperoleh perbandingannya, yaitu pada pengerjaan normal manual dalam 1 hari membutuhkan 3 pekerja dengan total hasil yaitu 5 kg per harinya. Sedangkan pada pengerjaan mesin teknologi yang canggih pada pemotongannya itu diperoleh dalam 15 menit mampu menghasilkan 5 kg keripik tempe. Jadi pada saat ini usaha ini sudah menerapkan mesin teknologi yang canggih tersebut sampai sekarang. Poin ketiga yaitu for whom. Untuk siapa? Yaitu konsumennya. Untuk siapa barang itu diproduksi? Barang tersebut yaitu keripik tempe itu diproduksi untuk masyarakat dalam negeri yang menjadi target penjualannya. Terus bagaimana sih pendistribusiannya? Pada pendistribusiannya usaha ini melalui toko, pasar, atau dapat juga dibeli langsung dari pabriknya itu. Selain itu, ikut pendistribusiannya melalui CV Industri Kreatif. Ada pula pertanyaan yang meliputi pokok permasalahan ekonomi modern, meliputi 1. Jenis barang dan jasa yang akan diproduksi. Jenis barang dan jenis barangnya yaitu kedelai tempe, dan jasa yang akan diproduksi yaitu para pekerja dan mesinnya. Yang kedua yaitu jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Jumlah barangnya itu meliputi 1 kg kedelai tempe dan 1 kg tepung tapioka dalam 1 harinya. Sedangkan jasa yang akan diproduksi yaitu para pekerja, dengan keterangan 3 pekerja pada bidang pemotongan. Selain itu juga menggunakan tenaga mesin yang lebih terampil. Yang ketiga yaitu ukuran barang dan jasa yang akan diproduksi. Pada usaha keripik tempe ini dibuka pada jam 8 hingga jam 4 sore dan menghasilkan 160 kg keripik tempe setiap hari Senin dan Jumat. Sedangkan untuk penghasilan 160 kg tempe tersebut menggunakan jasa tenaga mesin. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 yaitu waktu memproduksi barang dan jasa. Waktu memproduksi barang dan jasa ini dilakukan pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 4 sore dan menggunakan jasa tenaga mesin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pelafalan yang sudah saya lafalkan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.